Nah, di Plantur kali ini kita sudah berada di kebun teh yang ada di Cipancar, Subang. Nah, buat Sobat Zai, siapa nih yang gak suka teh? Pasti suka teh semua kan? Teh ini sekarang ada yang teh manis, teh tawar, ada yang teh rasa buah juga. Nah, namun Sobat tahu gak sih gimana cara buatnya dari pertama kali daun seperti ini? Nah, buat Sobat yang pengen tahu, tetap cek ya. Tetap ikutin kita, stay tune di channel Zona Hijau Indonesia. Proses yang pertama yaitu proses pemetikan. Nah, ini kalau daun teh ini yang pertama ini nanti kita petik nih. Nah, ini. Nah, ini pucuknya nih. Nah, jadi kita petik daun teh ini yang pucuk-pucuknya ya, biasanya yang paling ini sih pucuknya ya. Nah, jadi nanti seluas ini nih kita petik, tapi kalau pakai tangan capek sih biasanya. Nah, biasanya ada yang juga yang pakai mesin. Nah, biasanya juga ada juga petani-petani ini, tapi kebetulan petaninya lagi nggak ada. Nah, jadi kita review sendiri aja. Nah, gitu. Nah, pertama ini dari pemetikan ya. Ini seperti ini. Jadi kita kumpulin semua teh ke semua daunnya jadi satu. Nah, nanti semua petani juga gitu, nanti metikin. Ada juga yang pakai mesin. Nanti kita kumpulkan jadi satu. Proses yang kedua yaitu pelayuan. Nah, setelah kita petik, daun ini kan mengandung kadar air ya. Setiap daun itu pasti ada kadar airnya. Nah, daun ini akan dilayukan untuk menghilangkan kadar airnya sebagian. Biasanya kadar airnya itu dihilangkan seperempatnya. Jadi supaya tidak terlalu basah. Jadi daun ini dijemur ya di suatu lahan gitu. Nanti ada disediakan suatu lahan, nanti dijemur untuk dihilangkan kadar airnya dan dilayukan juga gitu. Nah, itu ya proses kedua yaitu pelayuan. Selanjutnya adalah proses yang ketiga nih, yaitu proses oksidasi. Nah, oksidasi itu apa sih? Jadi kita setelah daun teh itu mengalami proses pelayuan, jadi dikumpulkan banyak itu. Nah, nanti kita mengalami proses oksidasi, yaitu kita taruh lagi di suatu ruangan dengan suhu tertentu untuk didiamkan. Nah, ini biasanya juga disebut sebagai sistem fermentasi ya. Kalau pada singkong ya, itu difermentasikan jadi tape. Nah, ini daun teh ini disebut juga prosesnya itu oksidasi. Jadi dia ditaruh di ruangan tertentu, terus didiamkan dalam dalam jangka waktu tertentu. Untuk waktunya kapan nih? Tergantung dari jenis teh itu sendiri. Ini proses oksidasi ini yang menentukan suatu jenis teh. Misalkan teh ada macam-macam nih, ada teh oolong dan teh lain sebagainya. Nah, jadi nanti ada yang dia itu dioksidasi hingga 100%, ada yang dioksidasi hanya 40%. Nah, jadi waktu lamanya oksidasi dari daun teh ini itu tergantung jenisnya. Ya, kalau 100% nanti membutuhkan waktu sekian. Jadi kita lihat daun tehnya ini seberapa lama dia untuk untuk mencapai proses. Misalnya daun teh ini membutuhkan 100%, ya udah kita tunggu sampai 100%. Kalau hanya 40% berarti ya hanya 40% saja. Jadi waktunya itu tergantung dari jenis teh itu sendiri. Selanjutnya nih, proses keempat yaitu proses penghilangan warna hijau. Nah, jadi tehnya ini setelah dilayukan terus dioksidasi, udah difermentasi nih. Selanjutnya itu dihilangkan warnanya. Jadi kita tidak merusak daun tehnya, kita hanya menghilangkan warna hijaunya. Gimana caranya? Yaitu dengan jadi daun-daun teh yang udah diproses tadi dimasukkan ke dalam suatu drum dengan suhu tertentu. Nanti mungkin suhunya agak sedikit panas tapi tidak merusak daun tehnya ya. Untuk pasnya itu tergantung daun tehnya itu sendiri. Jadi nanti kita masukkan ke dalam drum, lalu drum itu akan berputar. Jadi nanti daun ini diputar-putar dalam suhu waktu tertentu. Nah, nanti setelah diputar-putar dan dipanaskan itu nanti zat hijaunya akan menghilang sedikit. Tapi kita tidak merusak kadar tehnya, sehingga teh ini nanti nextnya akan tetap bisa diproses gitu. Nah, itu ya proses keempat yaitu penghilangan warna hijau pada daun teh. Setelah zat hijaunya dihilangkan, nah kita langsung nih ke proses terakhir yaitu pembentukan dan pemeliharaan. Yang pertama dulu nih pembentukan. Jadi setelah udah dipanaskan tadi ya, ini kan berarti menjadi agak kering nih. Itu kita bentuk dulu. Gimana cara bentuknya? Yaitu kita masukkan tas daun ini, daun-daun yang udah kering tadi kan dipanaskan. Itu kita masukin tas, lalu kita tekan-tekan dengan menggunakan tangan agar daun teh yang kering tadi itu keluar saripatinya. Nanti ketika saripatinya udah keluar, nanti daun teh yang tadi itu, yang kering itu, ketika diseduh dengan air, nah itu nanti sudah bisa keluar tehnya, sudah bisa dikonsumsi. Namun ada juga beberapa pabrik besar ya, misalnya nanti dia mau diolah lagi, seperti kan macam-macam nih, ada teh berasa, ada teh lain. Nah itu
memiliki beberapa pemeliharaan, kayak seperti difermentasi lagi, atau nanti mungkin dipanggang, kayak misalnya dikemas dulu dalam botol, atau nanti diberi perasa dulu kayak fruity dan lain sebagainya. Nah itu, jadi nanti ada proses yang lebih panjang lagi. Tapi kalau untuk bisa dikonsumsi, sekedar dikonsumsi, itu cukup tadi yang terakhir, yaitu dimasukkan ke dalam tas, lalu ditekan-tekan, nanti keluar saripatinya, dan lalu nanti kita tinggal seduh aja, dikasih air panas. Nah itu udah jadi teh. Nah gimana nih Sobat Zona Hijau Indonesia? Udah tahu kan cara buat teh? Dari pertama daun hingga sekarang yang kita konsumsi, baik yang botolan atau nyeduh sendiri, atau sekarang ada berbagai olahan teh, sleeping tea dan lain sebagainya. Ini adalah proses awalnya ya. Jangan lupa untuk terus support kita, untuk kita cari lagi apa nih yang mau kita kepoin terkait dengan pengolahan tanaman yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan jangan lupa untuk subscribe kita dan tonton video lainnya. See you on the next video.